Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk kembali bertolak berilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita hari ini, menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang layak mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Pagi hari ini kita akan mulai berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama nama-nama Allah yang indah. Dan hari ini kita akan mena'arufi dua nama Allah yang begitu indah, yang dua nama ini selalu kita sebut di setiap aktivitas kita dan di setiap sholat-sholat kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti akan kita bahas apa keistimewaan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari nama-nama Allah yang lain, sampai-sampai kita harus menyebutnya di setiap sholat kita dan di setiap aktivitas kita ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Ar-Rahman terulang di dalam Al-Quran itu 57 kali dan Ar-Rahim 115 kali. Lebih banyak Ar-Rahim disebut di dalam Al-Quran daripada Ar-Rahman. Dan kita sering menerjemahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau ada orang yang ngasih, sudah pasti sayang belum? Belum tentu. Ketika bapak dan ibu ngasih uang ke ogah di jalan untuk parkir, itu sudah pasti sayang. Maksud curhat belum tentu. Tetapi kalau kita ngasih, sudah pasti sayang belum tentu. Atau ketika sayang sudah pasti ngasih, juga belum tentu. Ketika punya sayang tapi tidak punya apa-apa bisa ngasih? Tidak. Ya, kita kadang ngasih belum tentu sayang. Kita punya rasa sayang belum tentu bisa ngasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ketika ngasih dan sudah pasti sayang, dan ketika sayang pasti akan terus ngasih. Ini ya. Kalau kita kan belum tentu, ketika sayang belum tentu bisa ngasih, ketika ngasih belum tentu sayang. Allah Subhanahu wa taala yang sayang yang akan terus mengasihi kita, memberi, dan ketika memberi itu wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terambil dari kata rahimah yarhamu rahmatan. Di sini saya lihat tadi ada pelajaran bahasa Arab dan saya yakin ibu dan bapak sudah sangat menguasai bahasa Arab. Mungkin ditambah suka ada pertemuan makan nasi mandi saja masih kebuli memperlancar bahasa Arab. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terambil dari kata rahimah yarhamu rahmatan, yang artinya adalah
Ar-riqqatu wal 'atfu wa ra'fatu, kelembutan, kehalusan dan kasih sayang. Lembut, halus dan kasih sayang. Makanya kalau ibu dan bapak ingin tahu seberlimpah apa rahmat di kehidupan seseorang, maka lihatlah 3 poin itu Pak. Kelembutan kata-katanya, kehalusan perangainya, dan luapan sayang yang ada di hatinya. Itulah yang disebut dengan rahmat. Gak apa-apa, mungkin saya waktu apa zat. Baik. Jadi saya ulang ibu dan bapak sekalian, kalau kita ingin secara sederhana ingin mengetahui dan menentukan seberlimpah apa rahmat di kehidupan seseorang, lihat tutur katanya, lihat perangainya, dan lihat hatinya. Ketika kita menemukan kelembutan di tutur katanya, kehalusan di perangainya, dan cinta sayang yang begitu meluap di hatinya, maka orang tersebut sudah berlimpah dengan rahmat. Makanya apa kata para ulama itu? Al-ghadab isyarah min adad rahmat. Kalau orang mudah marah, itu tanda bahwa di dadanya kurang rahmat. Itu. Kalau orang sedikit-sedikit marah, itu tanda di dadanya kurang rahmat. Karena rahmat ini syaratnya kelembutan, kehalusan, dan hati yang penuh dengan kasih sayang. Nanti akan kita bahas ibu dan bapak, bagaimana cara kita meraih rahmat itu. Salah satunya disampaikan di Al-Imran adalah ketertautan erat kita dengan Allah akan menghadirkan keindahan kita kepada sesama. Jadi makin kuat hubungan kita dengan Allah, makin indah hubungan kita dengan sesama. Itu Pak. Nanti akan kita bahas dengan waktu insyaallah tentang bagaimana cara kita memberlimpahkan rahmat di kehidupan kita. Salah satunya adalah bangun keindahan hubungan kita dengan Allah. Laki-laki yang semakin hebat hubungan dengan Rabb-nya akan semakin indah muamalah dengan sesamanya, terutama dengan keluarga tercintanya. Dan saya yakin wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang berlimpah dengan rahmat. Ya, masya Allah. Atau ada yang namanya rahmat di sini. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, secara istilah rahmat itu adalah riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum, perasaan cinta yang melahirkan berjuta kebaikan kepada yang kita cintai. Jadi rahmat ini ulama mengatakan ibu dan bapak sekalian bukti dari perasaan cinta. Karena tidak mungkin kita bisa melahirkan berbagai kebaikan kalau di hati kita tidak punya perasaan cinta. Seorang ibu begitu mencintai anaknya, dan dengan perasaan cinta ini dia betul-betul memberikan banyak hal terbaik di kehidupan anaknya, mengurus, merawat, dan lain sebagainya. Pengurusan, perawatan, pendidikan itu namanya rahmat. Terlahir karena ada perasaan cinta. Seorang suami yang begitu mencintai keluarganya, maka dia banting tulang Pak, bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari, membahagiakan dan lain sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu untuk memberikan kebaikan kepada keluarganya, itulah rahmat. Tidak mungkin ada seorang suami yang berjibaku banting tulang, keras keringat, kaki dijadikan. Nah itu tidak ada, saya belum menemukan. Kaki dijadikan kepala. Apapun dia lakukan kepada keluarganya itu tidak mungkin ketika dia di hatinya tidak ada rahmat, tidak ada perasaan cinta kepada keluarganya. Maka ibu dan bapak sekalian, kenapa kita harus memiliki rahmat cinta untuk bisa melahirkan segala kebaikan kepada yang kita cintai? Karena tidak mungkin kita bisa memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang yang kita, kalau kita tidak mencintainya. Itulah rahmat. Contoh ibu
contoh. Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan di Az-Zumar ayat 53, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Al-Ghafur itu dipakai dengan Ar-Rahim? Nanti setiap kajian kita akan ungkap rahasia-rahasia. Kenapa satu nama dipakaikan dengan nama ini, nama itu? Itu ada rahasia-rahasianya. Di antaranya surat ini, Al-Ghafur digabung dengan Ar-Rahim. Cintanya Allah kepada kita, itu seperti sifat As-Sami wal Basir. Apa As-Sami wal Basir? Maha mendengar dan maha melihat. Pertanyaan Ibnu Qayyim, kalau Allah mendengar dan melihat sewaktu-waktu, setiap waktu, selalu atau kadang-kadang? Jadi Allah itu melihat dan mendengar kita setiap waktu dan selalu. Demikian juga cinta Allah kepada kita setiap waktu dan selalu, bukan sewaktu-waktu dan kadang-kadang. Ibu mencintai suami setiap waktu, sewaktu-waktu. Dijawab soal oleh suaminya kadang-kadang. Kita yang cinta kamu tergantung kondisi. Ya Pak ya, kalau awal bulan setiap waktu, kalau akhir bulan kadang-kadang. Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu yang bergulir di kehidupan kita, kata Ibnu Qayyim, kecuali semuanya penuh dengan rahmat Allah. Maka siapapun yang pernah berusaha sama Allah, mengatakan Allah zalim, Allah beri kasih dan sebagainya, istighfar, tidak ada satupun waktu yang berlalu di kehidupan kita kecuali semuanya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya kepada ibu dan bapak, Allah marah nggak sama kita? Ada marahnya nggak? Ada. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, cintaku melebihi dan mendahului marahku. Allah pun kadang marah kepada kita, tapi kata Ibnu Qayyim, marahnya Allah kepada kita sewaktu-waktu dan kadang-kadang, bukan setiap waktu dan selalu. Itu bedanya. Rahmat Allah setiap waktu dan selalu, marahnya Allah sewaktu-waktu dan kadang-kadang. Bu, suami memarahi ibu itu setiap waktu atau sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu. Gak mungkin setiap waktu marah. Betul Bapak sekalian? Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, marahnya Allah kepada kita itu benci atau cinta? Kata ulama, marahnya Allah kepada kita seperti marahnya seorang ibu kepada anaknya. Bukan perasaan benci, tapi perasaan cinta. Kadang Allah marah sama kita, menghukum kita, memusibahi kita, Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu bentuk kemarahan Allah. Tetapi jangan buruk sangka, itu semuanya tanda cinta. Karena kita kepada anak-anak Pak yang berbuat salah tidak akan kita biarkan. Karena kita begitu mencintainya, pasti kita hukum. Dan hukuman itu tanda bahwa kita mencintai. Maka ibu dan bapak, siapa yang pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berburuk sangka. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, apa yang paling Allah inginkan di kehidupan kita? Wallahu yad'u ila jannah. Allah ingin membawa kita ke surga. Itu keinginan terbesar Allah dan kebahagiaan Allah, membawa kita ke surga. Al-Baqarah 25. Maka ibu dan bapak, kata para ulama, jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga. Pastikan kita semua adalah hamba-hamba yang betul-betul bisa membahagiakan Allah. Karena memang Allah yang membawa kita kemana? Ke surga. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, kalau ada di antara kita berbuat sesuatu yang merusak masa depan surga kita, Allah biarkan kita? Assalamualaikum. Allah yang bawa kita kemana? Ke surga. Ayatnya diulang-ulang. Wallahu yad'u ilal jannah, wallahu yad'u ila daris salam. Ada banyak. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang merusak masa depan surga kita, Allah biarkan?
Tidak. Pasti Allah akan perbaiki kita. Kenapa? Karena betul-betul ingin membawa kita pulang ke surga. Makanya kita Bapak dan Ibu, karena kita suka berbuat khilaf kaji ya kan Pak? Suka berbuat khilaf, itu tidak akan Allah biarkan. Allah akan luruskan. Tetapi cara Allah meluruskan itu bukan karena kebencian, tetapi Allah begitu mencintai kita agar kita bisa pulang ke surga. Makanya setiap kemaksiatan kita rasa ya, setiap berbuat dosa kita ada masalah. Itu cara Allah meluruskan kita agar kita betul-betul on the track, betul-betul bisa memastikan langkah ini pulang ke surga. Ibu dan bapak mencintai anak-anak dan ingin berhasil anak-anak itu. Ketika anak-anak kita berbuat salah, menyimpang dan berbuat sesuatu yang membuatnya nanti akan gagal kemudian hari, kita biarkan? Tidak. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim pun, yang menyebabkan kita untuk mendapatkan surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan dengan rahmat dan surga pun disediakan buat kita karena apa Pak? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, satu hal yang harus kita kejar di kehidupan ini adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, lingkaran iman kita di masjid dibacakan Al-Quran dan dipelajarinya akan mendapatkan apa? Yang pertama adalah Fa'ujarallahu sakinah, Allah berikan ketenangan. Tidak ada tempat yang paling menarik kecuali pengajian di masjid, Rasulullah. Tenang sekali, sampai-sampai kita mudah untuk bismillah Allahumma. Nah, saking tenangnya. Yang kedua adalah Waqasyatumur rahmah, Allah tujukan rahmat. Maka semakin terus kita istiqomah meningkat iman bersama orang-orang soleh di taman-taman surga seperti ini, mudah-mudahan berberaskan rahmat di kehidupan kita, yang dengan rahmat ini semakin memantaskan kita untuk bisa pulang ke surga. Masya Allah bagus. Wa khaffatil malaikat menaungi kita, wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di penduduk langitnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, pengajian dari pengajian yang terus kita istiqomah melingkar iman di dalamnya membuat kita semakin tenang kehidupan ini, semakin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dinaungi oleh para malaikat Allah, dan semakin dibangga-banggakan nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kadang Bapak Ibu sekalian, pengajian itu kadang kita tidak dapat ilmu, tapi pasti dapat kenikmatan. Kadang Bapak Ibu bilang, susah ngebahas naon. Asal dengan hati, tapi insya Allah rahmat, berkah dan lain sebagainya akan Allah limpahkan di kehidupan. Baik, kita masuk ke materi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Lihat hadisnya Bapak Ibu. Kita masih rahmat yang belum Rahman dan Rahim. Inna Allah khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmatin. Allah itu menciptakan 100 rahmat. Seberapa Bu? 100. Fa'amsa ka'indahu is'an wa is'in rahmatan. Allah genggam 99 yang akan nanti diberikan di akhirat. Wa asala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah lepaskan untuk seluruh makhluknya satu rahmat. Lihat hadis. Allah ciptakan berapa? 100. Digenggam 99 dan dilepaskan satu untuk seluruh makhluknya saat ini. Ini Bapak Ibu. Ya. Di dunia 1, di akhirat 99. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, yang satu ini indah enggak? Sudah indah. Sudah membuat kita sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengatakan oh my God. Ya saudaranya,
sudah membuat kita terpesona dengan keindahan yang satu ini. Ketika ibu dan bapak ke Pangandaran atau ke Parokia itu ya, Ismail Dream gitu, ke Parokia itu ya. Indah, bahkan cuma satu. Bayangkan yang 99 yang akan Allah siapkan buat kita nanti di surga. Yang satu saja sudah membuat kita sering bertasbih kepada Allah Subhanallah ma khalaqta hada batila. Kita sudah terpesona, kita sudah mencoba tenggelam dengan keindahan apa yang Allah hadirkan di dunia ini. Betul ya? Dengan segala kenikmatannya, dengan segala anugerah, dengan segala keindahan besar alam semesta yang tanpa celah ini. Kita sudah betul-betul banyak bertasbih kepada Allah. Padahal cuma satu loh ibu. Bayangkan yang 99 yang sedang Allah siapkan buat kita nanti di akhirat. Seindah apa ini? Makanya apa kata Rasulullah SAW? Fil jannati la syai'a yusabbihu fil jannati ilal asma. Fil jannati la syai'a yusabbihu ma fid dunya ilal asma. Bapak Ibu, di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Ada nggak Bapak Ibu yang sama ayat di dunia dan di surga? Kata Rasul tidak ada kecuali nama saja. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di surga nanti ada anggur? Ada. Apakah di surga anggur daun? Di dunia ada anggur? Sama nggak Pak? Beda. Apa kata Rasulullah? Nanti Anda ketika makan satu buah anggur di surga itu, ketika kita makan apa kata Rasul? Lebih nikmat daripada dunia dengan segala isinya. Padahal satu Pak, belum sampai rasa. Satu Bu, tapi dia melebihi dunia dengan segala isinya. Makanya mungkin Pak, jangan terlalu tergoda dengan anggur di sini haras marah apa. Nanti di akhirat itu Bapak Ibu sekalian lebih nikmat daripada dunia dengan segala isinya. Ini menunjukkan dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat itu Bapak Ibu. Masya Allah. Karena dunia ini satu, akhirat 99. Apakah di surga itu ada sungai? Dan mintahnya anhar saja. Di banyak ayat Pak, mintahnya anhar, mintahnya anhar. Di Cimahi ada sungai? Ada. Beda nggak Pak? Nggak ada yang sama kecuali namanya saja sungai. Hakikatnya tidak mungkin sama. Karena perbandingannya 1 dan 99. Baik sekali. Apakah suami ibu nanti bapak-bapak kan di surga nanti sama nggak Pak Bu di surga? Sama, tapi keindahannya berlipat-lipat karena beda. Bapak kenapa kaset dulu sudah barongsai? Mungkin begitu. Contoh ya. Indah kita ini Pak. 99. Maka ibu dan bapak yang Allah rahmati, andaikan pagi hari ini saya ajak bapak dan ibu ke surga dan melihat bagaimana aslinya, kemudian dipulangkan ke dunia, saya yakin kesibukan Bapak Ibu akan berubah. Tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang tidak bisa memulangkan kita ke surga. Kita akan habiskan apapun yang kita miliki di dunia ini untuk membawa kita pulang ke mana? Surga. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini saya ajak jalan-jalan melihat indahnya surga, pas pulang ke dunia kesibukan Bapak Ibu akan berubah. Walaupun di sini kelihatan memang sudah langsung dari semua Pak, akan lebih fokus untuk bagaimana cara kita bisa pulang ke surga. Kenapa banyak orang saat ini yang abai Ustaz Haji ya, yang tidak fokus untuk pulang ke surga? Karena belum melihat jelas bagaimana indahnya 99 itu. Ya seperti itulah. Ibu, kenapa Bapak itu terlihat tampan di wajah Ibu? Bukan karena dia itu terlalu indah. Ibu belum melihat Yusuf itu. Kalau ibu sudah melihat ketampanan Yusuf, ini Bapak lewat itu. Kok tidak ada artinya bagi ibu kan begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa kata para ulama? Ni'mah 'azimah lil mar'ah fi hayatina. Anugerah terindah bagi seorang perempuan saat ini adalah Allah tidak ciptakan lagi laki-laki setampan Yusuf. Kalau ada Yusuf, apa yang ibu lakukan bahkan persis seperti apa yang dilakukan oleh Imro'atul Aziz. Gak akan bisa tahan. Lihat wajah Bapak Adi, ibu sudah kadang gak tahan, jadi saking gantengnya ini Pak. Apalagi
suka lost control. Saya tanya kepada bapak itu, kenapa perempuan ini Pak menggoda Yusuf? Bukan karena dia murahan, Yusufnya terlalu tampan. Siapa yang salah Pak? Saking gantengnya Pak Haji, Al-Quran bilang apa? Hasyalillah, mahada basyarun in hada illa malakun karim. Malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini malaikat yang terlalu indah. Malaikat yang terlalu indah. Itu kata perempuan di istana itu. The beautiful angel bahasanya gitu. Karim itu kan tampan itu ada dua Pak. Ada jamil, ada karim. Kalau jamil tampannya standar. Kalau karim ketampanannya ada daya pesona Pak, dan daya hipnotis. Bapak di sini karim atau jamil? Kata bapak itu karim ke jamil. Jamil standar Pak. Yusuf tidak jamil tapi karim, terlalu indah. Sampai-sampai tidak ada perempuan yang bisa nahan diri. Wa yaqna aidihinna. Perempuan-perempuan itu Pak mengupas tangan dengan pisau, tetapi uniknya tidak terasa sakit. Itu. Makanya kalau ibu ingin tahu bapak ganteng atau tidak, nanti lihat di rumah sambil mengupas dengan pisau. Kalau sakit, nanti bapak di bawah standar itu. Sehingga itulah surga di bulan Ramadan. Kenapa saat ini banyak orang yang tidak fokus untuk mengejar surga? Seakan-akan yang indah itu adalah cuma dunia. Padahal ada kehidupan yang lebih indah daripada dunia ini. 99 yang sudah Allah siapkan buat kita nanti di surga. Mudah-mudahan yang satu ini membawa kita untuk bisa mendapatkan yang 99. Karena banyak orang saat ini dia kejar yang satu dengan menghancurkan yang 99. Banyak Bapak Ibu sekalian menghalalkan segala cara, meninggalkan ibadah, melakukan kemaksiatan demi kejar satu, tetapi dia hancurkan masa depan 99. Kita semua mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang dianugerahi satu ini betul-betul menjadi kendaraan terindah kita untuk bisa mendapatkan yang 99. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya begini Bapak Ibu, dan saya sampaikan kerenungan lebih dalam ini. Kalau Allah sedang mencintai kita, kadang Allah ambil yang satu bagian ini, sebagiannya, agar kita punya waktu untuk menyelamatkan 99. Assalamualaikum ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, kadang Allah ambil sebagian dunia kita. Kenapa? Agar kita punya waktu untuk mulai mengurus masa depan akhirat kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, yang akan Allah urus bagaimana cara kita mendapatkan yang 99. Betul. Makanya kalau ada di antara kita kehilangan sebagian dunia, tetapi makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan masjid, makin dekat dengan orang-orang saleh, itu bukan sedang dimusibahi, tetapi sedang dibuktikan cinta Allah kepadanya. Bapak Ibu ya. Jadi Allah akan fokus menjaga kita yang 1 atau 99. Kalau Allah sudah mencintai kita, yang 99. Sebaliknya, kalau Allah sudah melupakan kita, Allah deraskan yang 1 untuk menghancurkan yang 99. Namanya apa Pak? Namanya apa? Istidroj. Bapak Ibu lihat Al-An'am ayat 44. Di sana Allah mengatakan kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah deraskan yang 1 itu. Agar apa? Agar dia tidak punya waktu untuk mengurus yang 99. Itu namanya istidroj. Dalam bahasa ulama namanya ihmal, ketika Allah sudah melupakan seorang hamba. Allah deraskan yang 1 agar dia tidak punya waktu untuk mengurus yang 99. Makanya ada orang Pak Haji itu semakin tidak terlihat ketaatannya, tetapi semakin berlimpah hartanya. Itu tanda cinta, tanda istidroj. Istidroj. Masya Allah. Ustaz, saya tuh
masjid sudah rajin, bahkan saya sudah sholat senior teman. Apa buktinya Pak? Saya tahajud siang malam, maka tahajud siang malam disebut sholat senior begitu. Tapi kenapa saya itu belum dibukakan pintu ini gitu? Bapak Ibu sekalian, Allah itu Pak tidak ada dalilnya betul-betul menjamin dunia kita kalau Allah betul-betul mencintai kita, enggak. Tapi Allah akan menjamin akhirat kita. Mungkin diambil sebagian dunia kita agar kita betul-betul punya waktu untuk mengurus masa depan akhirat kita itu. Dan itu cinta. Karena 1 dibanding 99 itu perbandingan yang memang orang cerdas pasti akan memilih yang 99. Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tidak akan dideraskan yang satunya kalau itu menghancurkan yang 99. Saya Bapak Ibu ya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tidak akan dideraskan yang satu kalau itu menghancurkan yang 99. Baik, ini dulu Bapak Ibu sekalian ya, 1 dari 99. Dua-duanya adalah rahmat. Mudah-mudahan sekali lagi yang satu yang saat ini sedang kita nikmati bersama-sama adalah kendaraan terbaik untuk mengantarkan kita mendapatkan yang 99. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu, ini kalimatnya, jangan ada yang satu ini yang keluar kecuali semuanya adalah bekal kita Pak untuk mendapatkan yang 99. Harta kita, waktu kita, tenaga kita, jangan ada yang keluar kecuali semuanya itu memastikan kita akan mendapatkan yang 99 di surga. Ada nggak Pak orang yang hartanya keluar tanpa memberi manfaat akhirat nih? Banyak. Ini baik. Bagaimana yang satu ini betul-betul menjadi jalan dan kendaraan terbaik kita untuk pulang ke surga? Maka waktu kita, tenaga kita, harta kita, pastikan semuanya adalah pengantar kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di surga. Bapak Ibu ke masjid, Pak, itu kan menghabiskan waktu, Pak ya, menghabiskan tenaga, tapi Allah akan bayar dengan surga. Ibu wakaf, ibu sedekah, ibu zakat, kita keluar harta kita, tetapi dia jadi kendaraan kita untuk pulang ke surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah harta bisa kita bawa ke akhirat? Bisa, makanya tidak ada kalimat tong ribu kerja tong ribu ini tidak mau dibawa ke akhirat. Kan gitu ya, suka begitu Pak. Itu salah besar Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Baqarah ketika Allah bicara tentang rezeki, ditutup dengan apa? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kamu akan pulang. Artinya Bapak Ibu, harta kita itu kendaraan kita pulang loh. Makanya salah besar orang mengatakan harta tidak akan dibawa ke akhirat. Salah besar. Justru dia akan bisa menjadi kendaraan terbaik kita untuk bisa pulang ke akhirat. Nah itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Yang satu diberikan di mana Pak? Yang 99. Mudah-mudahan dulu kita bersama ini Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk bisa mendapatkan yang 99 itu. Yang satu ini dibagi dua Ibu Bapak. Kerma hiji dibagi dua. Yang satu Allah berikan ke semua makhluknya, namanya rahmatul ammah. Rahmatul ammah. Semua dapat, muslim, kafir, bahkan yang tidak percaya sama Allah sekalipun dapat. Bahkan yang musyrik menduakan Allah pun dapat. Makanya ada nggak orang yang tidak percaya sama Allah tapi kaya? Karena apa? Allah beri semua. Namanya Allah itu kan namanya Ar-Rahman. Siapa Allah Ar-Rahman itu? Allah yang memberikan rahmat ke semua makhluknya tanpa dibeda-beda. Ada orang yang tidak percaya sama Allah pun kaya, berlimpah, banyak. Ada orang yang menduakan Allah pun diberi, semua diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa, Bu? Ar-Rahman. Allah yang memberi ke semua makhluk. Kalau tidak ada Ar-Rahman ini, Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang di dunia kecuali orang mukmin saja. Ya enggak? Tetapi karena Allah Ar-Rahman, semua dikasih. Bahkan banyak orang yang tidak percaya sama Allah,
itu dunianya lebih besar daripada kita. Betul? Non muslim misalnya Pak, itu banyak yang mungkin berlimpah melebihi kita kan? Itu bukti bahwa Allah Ar-Rahman. Jangan sampai saya muslim, dia tuh bukan, tapi nah lebih kaya dia, sehingga dia yang benar, jamin tuh. Karena ada pas saya menemukan jamaah, suaminya Pak, ngajak keluar agama, ngajak murtad. Kata istrinya, kenapa suaminya murtad Pak? Dia pindah agama, kemudian setelah pindah agama bisnisnya berhasil. Kata suaminya, agama aku yang paling benar. Kenapa? Karena bisnisku ketika keluar dari Islam itu semakin berhasil. Agama yang benar adalah agama aku. Maka suami ini Pak ngajak istrinya untuk keluar dari agama Islam. Ini bisa nyata. Curhat sama saya sampai menangis seorang ibu itu. Dia sudah ngaji sekian tahun. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada rahmat yang Allah khusus berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Namanya Rahim. Namanya apa? Rahim. Rahim ini khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Lihat Bapak Ibu sekalian di sini. Ini hadisnya. Innallaha yu'ti dunya may yuhib wa man lam yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Semua dikasih. Wala yu'til iman illa man ahab. Tapi Allah tidak memberikan kenikmatan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Semua dikasih. Potongan pertama Allah Ar-Rahman, potongan terakhir Allah Ar-Rahim. Masuk ya Bapak Ibu ya. Dunia Allah kasih Pak, kan yang dicintai dan tidak Allah cintai. Maksudnya apa? Yang mukmin ataupun tidak, mukmin yang percaya kepada Allah maupun yang taat, yang maksiat, semua dikasih. Tetapi kenikmatan iman Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, kalau saya punya barang diberikan ke semua orang, spesial nggak barang itu? Semua dikasih tanpa dibeda-beda, spesial tidak? Tetapi kalau bapak ibu punya sesuatu yang hanya kita berikan kepada orang-orang yang kita cinta, spesial tidak? Itulah Pak, itulah yang menunjukkan iman lebih spesial daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena dunia Allah berikan ke semua orang, sementara kenikmatan iman hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai saja. Banyak Bapak Ibu orang yang bisa merasakan kenikmatan dunia tapi tidak bisa merasakan kenikmatan iman. Kenapa? Dunia semuanya dikasih, sementara iman spesial banget, hanya pilihan-pilihan Allah saja. Makanya pagi hari ini saya sedang berhadapan dengan hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang sudah merasakan nikmat hidup bersama iman. Kenapa saya katakan nikmat? Karena Bapak dan Ibu masih terus bisa melakukan ketaatan. Orang tidak melakukan ketaatan bukan karena dia tidak mampu, tetapi belum merasakan kenikmatan apa-apa di ketaatan itu. Orang tidak bisa ke masjid bukan rumah yang jauh, tetapi dia belum merasakan kenikmatan apa-apa di masjid. Orang ketika tidak merasakan kenikmatan ketaatan akan mudah meninggalkan ketaatan itu walaupun punya kemampuan. Itu Bapak Ibu istimewa sebuah kenikmatan. Kalau Bapak Ibu nikmat dengan kopi misalnya Pak, kira-kira akan selalu Pak bersama kopi? Kalau sudah merasakan nikmat, terus Pak kopi terus. Mau kopi kasih hidupnya. Sebelum kopimu sudah sedihmu gitu. Itu kuat Ustaz. Tapi saya Pak itu sampai sekarang belum bisa. Makanya saya jarang kopi karena kata jamaah Ustaz nikmat. Pas diminum pahit, kan gitu Pak. Saya kenapa saya itu tidak ngopi? Karena saya belum merasakan nikmatnya kopi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tidak bisa tinggalkan kopi karena sudah nikmat, betul kan? Saya nggak bisa. Di rumah di kopi kasih ini, Ustaz kasih kopi ini, anggar. Bapak Ibu saya tidak merasakan apa-apa. Saya kurang seni menikmati mungkin ya. Tetapi yang paling sangat musibah besar adalah kata ulama itu kalau kita tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah.
kita akan mudah meninggalkan semua ibadah kalau kita tidak merasakan kenikmatan apa-apa di ibadah itu. Bapak Ibu sekarang bisa pulang ke rumah, Pak. Di rumah mungkin ada nasi goreng, ada surabi gitu ya, ada sinetron, tapi tetap di sini kenapa? Mungkin kita sudah merasakan nikmat hidup bersama imam, Pak. Dan punten Bapak Ibu, wallah, kenikmatan hidup bersama imam itu tidak dihantarkan oleh usia, tapi betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia tidak mengubah apapun kecuali membuat kita tua saja. Tetapi ketuaan tidak menjamin sebuah kesolehan dan kenikmatan hidup bersama iman. Ada nggak orang-orang yang sudah menua Pak belum bisa merasakan nikmat ibadah? Banyak Pak. Karena kenikmatan ibadah bukan dihantarkan oleh usia, tetapi pilihan Allah. Bapak Ibu ini nikmat di masjid Pak, bukan karena usia, bukan Allah. Karena Bapak Ibu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicintai. Kan ada orang bilang begini, Ustaz Rina yang ke masjid keras kan atau sepuh itu salah Pak. Karena dia sudah dikasih hidayah sama Allah. Karena setua apapun kalau kita tidak dapat hidayah, ke masjid tidak? Enggak. Usia itu hanya mengubah Bapak Ibu dari imut-imut menjadi itu aja Pak. Tidak mengubah apa-apa. Sudah saya sampaikan itu. Kenapa ya yang di masjid itu banyak yang tua? Dan mereka kan sudah tua. Salah besar Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka suka di masjid? Karena mereka sudah Allah berikan hidayah. Bukan karena masalah usia. Baik waktu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita ayatnya yang Bapak Ibu sedikit. Punten saya minta waktu 2 menit lagi. Bapak Ibu di sini kita lihat Allah mengatakan kul may yakhluqukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang memelihara kamu di siang dan malam kecuali Allah yang Maha. Kenapa Allah di sini menyebut Rahman coba Bapak Ibu sekalian? Karena di sini dibahas tentang memelihara kamu di siang dan apakah orang-orang kafir Allah pelihara di siang dan malamnya? Apakah orang-orang yang tidak beriman dipelihara siang malamnya, Pak? Maka Allah menggunakan kalimat Rahman. Semuanya dipelihara oleh Allah di siang dan malam. Dengan rezekinya apa ya? Dengan itunya, dengan ini. Allah pelihara di siang dan malam itu semuanya. Makanya Allah menamakan dirinya di sini apa? Rahman, bukan Rahim. Coba di ayat ini apa yang sekalian? Bapak Ibu menemukan Allah menyebut namanya dengan apa? Dengan apa? Dan ujungnya wa kana bil mu'minina rahim. Kenapa Allah bicara rahim? Karena di sini ada kalimat liyukhrijakum minadz dzulumat ila nur. Allah yang mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju keimanan, dari kejahilian menuju hijrah. Kalau orang sudah diberikan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat cahaya dalam Islam, itu Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Maka di sini disebutkan wa kana bil mu'minina rahim. Bentar terakhir Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, bagi kita orang yang beriman, lebih mulia diberlimpahkan Rahman atau Rahim? Jangan dua-duanya dulu Bu. Satu dulu. Ibu mah tahu dua-duanya wae. Rahman Allah kasih semuanya. Rahim hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Maka orang yang mulia itu Bapak Ibu sekalian, orang beriman itu lebih mulia, lebih bangga dikasih yang semua dikasih atau dikasih yang tidak sembarangan Allah kasih. Berarti kita mulia dengan Rahman atau Rahim Pak? Baik, Ibu dan Bapak, gaji sebulan itu Rahman atau Rahim? Rahman. Kenikmatan ngaji di sini Rahman atau Rahim? Berarti Bapak Ibu lebih takut kehilangan gaji atau ngaji? Nah, tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Kan kita harus lebih mulia dengan Rahim ya Pak ya? Kan sepakat, karena rahim kita tidak semua dikasih Bapak Ibu. Kalau dunia semua dikasih, Rasul sampaikan itu. Maka kita harus lebih takut kehilangan rahim daripada Rahman. Gaji itu Rahman, ngaji itu Rahim. Sok putuskan sepagi hari, tapi takut kehilangan gaji atau ngaji. Itu bingung. Baik Bapak Ibu sekalian.
Punten Bapak Ibu, banyak loh orang mukmin yang ketika membangun rumah tangga ngejar Rahman saja. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya sama Allah? Kalau kita cuma mengejar Rahman saja. Banyak Pak para suami itu Pak ya, yang khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya, tapi dia tidak khawatir menjamin surga keluarganya. Karena kita Pak hanya Rahman saja. Ada rumah yang retak, kita buru-buru perbaiki. Tapi ada ibadah keluar kita yang retak, kita malah hari-hari. Karena kita ngejar Rahman saja. Punten Bapak dan Ibu. Rumah itu bagi orang beriman bukan sekedar tempat tinggal, tempat makan, tempat kumpul dan istirahat, tetapi tempat membangun ketaatan bersama-sama dengan keluarga. Maka kata ulama, keindahan rumah orang beriman bukan dari kemegahannya, tetapi dari kenikmatan membangun ketaatan bersama-sama dengan keluarga tercintanya. Itu kita Pak, kalau ada yang retak di rumah langsung diperbaiki. Ada ibadah yang retak di anak-anaknya, malah kita hari-hari karena kita terlalu fokus ke Rahman. Ada seorang suami yang khawatir tidak bisa memberikan wispitong kepada istrinya. Tetapi jarang suami yang khawatir ketika istrinya Pak tidak bagus ibadahnya dan lain sebagainya. Karena kita terlalu fokus mengejar Rahman. Lihat anak-anak kita Pak, selama ini kita besarkan ngejar Rahman, ngejar Rahim. Kalau ngejar Rahman apa bedanya kita dengan orang-orang yang percaya sama Allah? Semua dikasih. Sampai kita lupa untuk mengejar Rahimnya Bapak dan Ibu. Padahal Rahim itu adalah pemberian Allah yang spesial yang tidak semua Allah kasih. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Mari hari ini Pak kita mungkin sedikit merenung. Khawatir berpuluh-puluh tahun kita membangun kehidupan hanya ngejar Ar-Rahman, tapi kita ngejar Ar-Rahim. Nanti akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu ngejar Ar-Rahim, Rahman dapat. Itu 2 ayat dalam Al-Quran. Kalau orang ngejar akhirat, dunia akan dapat. Nanti kita bahas ini potong saja Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoanya untuk diberikan keberlimpahan Rahman dan Rahim. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena begini, ada orang yang berlimpah rahmannya, tetapi sempit rahimnya. Dia berlimpah hidupnya, tetapi Pak belum bisa merasakan nikmat ibadah, belum bisa ke masjid, belum bisa ngaji, sempit rahimnya. Sebaliknya, ada orang yang berlimpah rahimnya, tapi sederhana rahmannya. Memang dia sederhana, tapi nikmat ibadahnya. Pilih mana Bapak Ibu sekalian? Berlimpah rahman, sempit rahim, berlimpah rahim, sempit rahman. Nah itu, minta berlimpah dua-duanya, rahman dan rahim. Apa tadi Ibu doanya? Allahumma barik lana bima roja wakina ada. Itu makan Ibu main dulu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, terakhir ya, karena waktu, mohon maaf saya sedikit aja. Ini apa itu? Lihat kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat Rasulullah. Ar-Rahimun yarhamur Rahman. Orang yang penuh kasih sayang akan dirahmati oleh yang sangat penuh kasih sayang. Sebesar apa Bapak dan Ibu rahmat yang Allah berikan kepada kita sangat bergantung kepada rahmat yang kita berikan kepada sesama kita. Tidak mungkin Allah memberikan rahmat kepada kita kalau kita tidak menaruh rahmat kepada sesama. Karena Rasul mengatakan Ar-Rahimun yarhamu umur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, pasti Anda akan dirahmati kepada oleh yang ada di langit. Menderasnya rahmat di kehidupan kita sangat bergantung kepada seberapa indah kita menebar rahmat kepada sesama. Kalau Bapak Ibu dengan harta kita dan apa yang kita miliki, kita tidak menebar rahmat kepada sesama, maka kita sedang merencanakan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Bapak dan Ibu, karena ini kait berkelindan, menebar rahmat agar kita berlimpah dengan rahmat ini. Baik, ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya sudah lebih dari jam 6. Mudah-mudahan poin-poin pentingnya bisa masuk, walaupun saya tidak bisa panjang lebar. Enggak, kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan. Punten Ustaz Fauzan, kita ngaji sampai jam berapa biasanya?
Jam 6 sudah pas ya? Kita tadi mulai kan bekerja Pak. Saya khawatir terlalu lama, tapi kan ini weekday Bapak Ibu ya, kata Bapak Ibu ada yang mau mau ke Balong, mengurus pertanian, ke kantor dan sebagainya. Mohon maaf sekali. Baik, kita sepakati jam 6 sudah selesai saja insyaallah. Baik, insyaallah mohon maaf sekali agak lebih beberapa menit. Ada sampaikan Bapak Ibu? Saya bertanya Pak. Kalau silakan Pak. Ini saya merasakan Rahman dan Rahim ini yang Bapak jelaskan kebolak-balik Pak. Iya. Sebab di sana jelas Pak, Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Jadi semua itu dikasih Allah Rahman itu tanpa syarat. Nah, setelah Allah mengasih, ya, tentu Allah pun akan melihat reaksi kita Pak yang dikasih ini. Nah, pada saat di sanalah Allah memunculkan Rahim Pak. Akan di sanalah Allah memunculkan cintanya Pak. Jadi kita tidak mengejar cinta Allah dulu Pak, tapi yang kita kejar adalah rahman Allah dulu. Ketika kita mengejar rahman Allah, karena ada hukum sebab akibat. Kalau kita rahman Allah kita peroleh, kemudian apa action kita? Maka akan contoh sederhana aja. Ketika kita melihat seorang perempuan, minimal kita kasih rahmat dulu Pak. Kita berikan rahmat apa Pak? Senyum simpul Pak. Nah, kalau dia balasnya dengan senyum simpul, kita akhirnya akan memunculkan rasa sayang. Jadi ini antara Rahman dan Rahim. Nah ini Asmaul Husna-nya seperti itu Pak. Jadi nggak mungkin kita ujuk-ujuk minta Allah itu ya Allah cintai saya. Jadi nggak itu Pak ini pengertian. Gimana Pak? Terima kasih. Baik, rahmat itu artinya cinta yang melahirkan kebaikan, Pak ya. Cinta yang melahirkan kebaikan. Tetapi nanti ada cinta umum, cinta khusus. Cinta umumnya saya sudah sampaikan, semua orang dikasih, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Semua dikasih Bapak Ibu. Termasuk orang-orang yang tadi saya sampaikan, tidak percaya Allah sekalipun, bahkan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih semuanya. Karena Allah mencintai kan begitu ya. Tetapi ada cinta khusus. Ada cinta khusus. Itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dengan khusus saja. Itu bab keimanan. Jadi dunia itu Bapak Ibu sekalian umum, sementara kenikmatan hidup bersama iman itu khusus Pak ya. Nanti bahasan misalnya ketika dia itu bersyukur dengan rahmatnya, maka akan menghadirkan rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saja Pak ya. Itu bisa. Tetapi memang Bapak Ibu dirahmati Allah, kita baru Rahman dan Rahim. Nanti kita perlu bicara soal hakim. Apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita bersyukur kepadanya? Apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita tidak bersyukur kepadanya? Itu nanti di Al-Hakim pembahasannya itu ya. Karena pada akhirnya nanti ada perbuatan kita yang menghadirkan rahmat, ada perbuatan kita yang menghadirkan azab dengan itu nanti kita bahas di Al-Hakim begitu sekalian. Ya. Ya, terus potong. Nanti sangat jelas sekali Pak Haji ketika kita berbicara tentang siapa Allah Al-Hakim itu Pak. Yang tadi itu kata Pak Haji akan memunculkan reaksi karena